warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kota Cirebon akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang materi coaching supervisi akademik. Bersama kami dari kelompok B2 terdiri dari saya, Elva Firyana Stuti, SMP Negeri 3 Kota Cirebon. Sebelah kanan saya, Nur Hayati dari SDN Ciriasu 3 Kota Cirebon. dan sebelah kiri saya, Sadia dari TK Smart Awadi Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Elva. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya, baik Bu Elva hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oh, iya. Allahu Akbar. Yes. Semangat kayak Iya. mukanya Bu Elva berseri-seri itu. Alhamdulillah. Iya, Ibu. Baik Bu Elva, hari ini kan Bu Elva mau mengadakan coaching ya? Iya, betul Ibu. Insya Allah nanti bersama dengan Ibu dia. Oh iya baik, nanti izinkan saya ya untuk mengobservasi kegiatan coaching pada hari ini. Siap Ibu. Ya. Tapi sebelum melakukan kegiatan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, boleh Bu Elva? Boleh. Iya. Silakan Ibu. Mangga. Baik, yang pertama dalam nanti proses coaching itu kompetensi coaching apa yang nanti akan Bu Elva sajikan? Oke, untuk coaching pastinya kita harus punya skill coaching ya Ibu ya. Potensi inti paling tidak harus kita kuasai. Jadi yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mungkin mendengarkan rasa. Jadi rasa di sini maksudnya receive, appreciate, summarize, and ask. Baik, dari 3 kompetensi tadi yang Bu Elva yang akan disajikan itu barangkali kompetensi apa yang ingin dikembangkannya? Saya ingin lebih mengembangkan kemampuan saya di dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya baiklah. Jadi bagian kompetensi coaching yang lebih spesifik yang akan diobservasi yang kompetensi apa ya Bu Elva? Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi nanti sekiranya yang lebih spesifik Ibu cermati atau observasi adalah di bagian tersebut. Iya baiklah. Jadi yang saya observasi nanti dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Elva. Jadi menurut Bu Elva nanti indikator pencapaiannya seperti apa ya? Indikator ketercapaiannya berarti tentunya Ibu saya harus menyiapkan banyak pertanyaan berbobot, dan pertanyaan berbobot ini Ibu sudah saya beri catatan yang harus saya berikan, yaitu akan saya tanyakan apa yang sebenarnya diinginkan coaching, kondisi realita yang dirasakan saat ini oleh coaching, kemudian apa saja kiranya potensi, sumber daya atau kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan solusi, lalu seberapa komitmen coaching dalam melaksanakan opsi-opsi solusi yang diciptakan. Nah, dari daftar semua pertanyaan itu harapan saya coaching akan menemukan sendiri kemampuannya untuk menemukan suatu solusi dari tantangan atau masalah yang dia hadapi. Ya, baik, dengan menggali pertanyaan tersebut nanti pasti terlihat ya Bu ya kompetensinya. Baik Bu, Bu Elva metode dalam kegiatan coachingnya mau menggunakan metode seperti apa? Saya ingin menggunakan metode dengan alur tirta. Oh iya baik, seperti yang itu ya proses coaching itu bisa diceritakan tahapan alur tirtanya enggak? Boleh Ibu. Untuk tahapan tirta ini yang pertama yang akan saya lakukan adalah sesuai dengan urutan hurufnya Ibu ya. Tirta, T, berarti T itu adalah tujuan. Jadi menanyakan ke coaching apa sih yang diinginkan oleh coaching di dalam coaching ini di awal kita coaching nanti. Kemudian I, identifikasi. Berarti nanti kita lebih menggali suatu pertanyaan yang mengarah ke kondisi, kendala, perasaan si coaching dan lain sebagainya. Lalu R, rencana. Jadi kita akan menanyakan apa sih rencana atau solusi yang akan dieksekusi oleh si coaching. Lalu tanya tanggung jawab. Jadi sejauh mana komitmen si coaching ini akan melaksanakan aksinya tersebut atau rencana aksinya. Baik Bu Elva, lengkap sekali ya itu alur tirtanya. Jadi gimana kalau misalkan kita menggunakan rubrik penilaiannya menggunakan alur tirta dalam observasi saya ketika Bu Elva kegiatan coaching, sepakat, setuju? Setuju Bu. Iya. Jadi bisa mungkin Ibu bisa lihat
runtut atau tidaknya yang saya lakukan Bu ya. Betul, sesuai atau tidak. Oke, Baik, sejauh ini cukup ya Bu Elva. Silakan dilanjut untuk melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Sadia. Terima kasih Bu Elva. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Coachingnya belum. Baik, jadi saya belum terlambat ya. Belum, nanti kita hanya sekedar say hello saja Iya. sambil menunggu Ibu. Baik, baik, mangga silakan dilanjut proses Oke, coaching. terima kasih Ibu. Oke, silakan Ibu dia dilanjutkan. Kenapa? Betul ya Bu ya, sebenarnya barangkali saya ini menyita waktu Ibu. Sebenarnya begini Bu, Ya. saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan saat ini. Kebetulan saat ini saya sedang diberikan tugas tambahan Ibu oleh kepala sekolah saya untuk mengkoordinir ataupun memberikan arahan kepada guru-guru di sekolah saya Bu. Hebat ya. Namun ya itu Bu, namun seringkali saya mengalami kendala dalam menyampaikan dalam menyampaikan cara supaya guru-guru ini bisa lebih optimal begitu loh. Jadi dari kita diskusi nanti apa yang ingin Ibu harapkan? Iya Bu, harapannya dari masalah yang saya sedang alami ini saya mendapatkan solusi ya Bu ya dari hal tersebut gitu Bu. Oke, siap. Mudah-mudahan ya kita nanti mendapatkan solusinya di akhir kita diskusi nanti ya. Lalu menurut Ibu kesulitan apa yang Ibu rasakan di dalam memberikan arahan kepada rekan-rekan Ibu atau guru-guru di sekolah? Baik Bu, kalau yang saya ingat kembali tentang hal apa saja yang membuat saya kesulitan dalam memberikan arahan kepada guru-guru itu, yaitu Bu, kurangnya pemahaman bagi guru-guru saat saya menyampaikan informasi ataupun arahan-arahan. Jadi kayak maksud saya A, keterimanya jadi C, begitu. Lalu juga sehingga dari hal tersebut miskomunikasi lagi, perbedaan itu lagi, perbedaan persepsi lagi begitu. Jadi selalu ada miskomunikasi ya. Ya, Oh, mungkin dari hal itu mungkin saya yang belum dapat menyampaikan dengan tepat kali ya Bu ya, sehingga hal itu seringkali terjadi. oh begitu. Saya rupanya ya. Jadi untuk membuat guru-guru itu bisa sadar atau tahu akan tugasnya, apa yang Ibu lakukan? Iya Bu, untuk saat ini saya melakukan monitoring ya Bu ya, dan juga mengingatkan setiap waktu kepada rekan-rekan yang memang belum optimal dalam menjalankan tugasnya di sekolah. Saya mengingatkan mereka, lalu selain itu juga saya melihat bagaimana proses hal tersebut sudah dilakukan atau belum, lalu ya begitu Bu. Oke. Tapi saya sependapat kok dengan Ibu, kalau yang Ibu lakukan seperti itu. Lalu dari tahapan yang dilakukan oleh Ibu yang mudah menurut Ibu lakukan yang mana? Iya Bu, tahapan yang paling mudah saya lakukan yaitu monitoring. Saya semaksimal mungkin untuk selalu monitoring rekan-rekan saya, mengingatkan kembali tugas-tugasnya agar tidak terlewat. Gitu. Lalu Ibu mengenai tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah, ya yang diberikan kepada Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan? Iya Bu, saya ini pertama saya menanyakan terlebih dahulu tentang kesulitan yang mereka alami dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Lalu setelah hal itu dilakukan, saya juga mencoba memberikan arahannya, lalu mengobservasi hal apa saja nih, berapa banyak juga guru yang mengalami hambatan seperti itu, jadi yang belum optimal. Lalu setelah itu saya memberikan step by stepnya ya Bu ya, cara
saya. Oke. Lalu kalau boleh tahu ada berapa guru yang mengalami kendala? Iya Bu, sejauh ini setelah saya mengobservasi beberapa guru, ternyata ada 3 guru yang masih belum optimal Bu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Lalu apakah ibu sudah melakukan observasi atau menanyakan kendala apa saja yang mereka rasakan di dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka? Ya Bu, untuk saat ini saya sudah melakukan saya sudah menanyakan terlebih dahulu kepada guru-guru dalam mengalami kendala tersebut apa yang membuat mereka mengalami kendala tersebut. Lalu setelah itu jika masih terlihat kurang, saya juga akan mengarahkan mereka Bu. Baik dari job desk mereka seperti apa, lalu bagaimana harus menyelesaikan tugas yang mereka terima, saya akan bantu. Wah, tentunya harus penuh dengan kesabaran ya. Betul, Harus Bu. benar-benar betul sabar ya yang dilakukan oleh ibu. Keren sekali. Saya yakin pastinya guru-guru di sekolah ibu menjadi lebih paham akan tugas dan tanggung jawab mereka dengan cara yang ibu lakukan tadi ya, yang dijelaskan kepada saya tadi. Lalu sekarang apa rencana ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Bu, mungkin yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini tidak jauh. Saya memonitoring aktivitas mereka, apakah sudah dilakukan atau belum setiap harinya. Lalu setelah itu saya mengecek lembar kerjanya Bu, apakah hal itu di setiap minggunya ya Bu ya, apakah hal itu dilakukan terlaksana dengan baik atau masih kurang begitu. Lalu serta jika masih terlihat belum optimal, saya juga akan memberikan arahan kembali kepada mereka. Bagus sekali rencana ibu, mudah-mudahan berhasil ya. Lalu dengan komitmennya terhadap rencana yang ibu tadi paparkan bagaimana? Baik Bu, untuk hal tersebut saya mencoba untuk memberikan energi positif selalu ya Bu ya, tentunya kepada lingkungan saya, kepada rekan-rekan yang memang masih membutuhkan bantuan, agar mereka pun tidak merasa paling susah gitu. Mereka juga mempunyai kesadaran bahwa di sekeliling mereka itu mensupport mereka, dengan saya memberikan energi positif tersebut. Juga selalu saya mengingatkan kepada mereka untuk tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga kelalaian yang tidak seharusnya dilakukan bisa diminimalisir dan bisa bekerja lebih optimal. Wah, bagus sekali ibu rencananya, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya, dan sesuai dengan harapan tentunya. Terima kasih Ibu masukannya. Saya juga merasa senang Ibu dengan saya menyampaikan kepada Ibu. Saya jadi lebih tahu apa yang harus saya lakukan dan jadi lebih terlihat ya Bu ya, step by stepnya. Terima kasih sekali yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya saat ini. Saya mohon pamit karena saya masih ada kegiatan selanjutnya. Oke, ya silakan. Sama-sama. Baik, sudah selesai ya proses coachingnya. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Saya pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Boleh, Bu, Terima kasih. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Elva, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ibu. Iya. Baik Bu Elva, kita ke tujuan utama ya. Oke siap. Tadi itu kan Bu Elva sudah melakukan kegiatan coaching ya, Bu Elva Iya, menjadi betul. coach, kemudian Bu Sadia menjadi coaching. Iya. Kemudian kan tadi juga saya meneliti gitu ya, mengobservasi gitu kegiatan coaching tersebut. Nah, dalam kegiatan coaching tersebut boleh ya nanti ini saya lakukan tanya jawab sama Bu Elva ya. Silakan ibu. Iya gitu. Gimana tadi kegiatan coachingnya itu sama Bu Sadia berjalan dengan lancar? Alhamdulillah ibu, kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Lalu hasil dari diskusi kami pada akhirnya Bu Sadia bisa menemukan
coachnya karena menggali pertanyaan yang menstimulan, akhirnya muncul ide-ide brilian dari Bu Sadia sendiri untuk akhirnya bisa menemukan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh Ibu Sadia. Begitu Ibu. Tapi dari hasil refleksi, saya melakukan nggak ya refleksi? Kayaknya saya lupa itu Ibu, saya tidak memberi pertanyaan refleksi kepada Ibu Sadia. Seperti tapi kelihatannya yang tadi saya amati sih Bu Sadianya memang sudah menyebutkan dulu ya. Saya merasa sangat senang, lega katanya setelah di coaching sama Ibu Elpa, mungkin itu juga udah termasuk refleksi dengan pengalian dengan sendirinya. Tapi saya tidak pas melakukan fokus ke pertanyaan di mana, tapi langsung Bu Sadia sendiri yang memberikan pernyataannya gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya berpikir, oh ya sudahlah, itu termasuk sudah bagian dari refleksi Bu Sadia yang dilakukan. Itu karena Bu Sadia sudah mengungkapkan perasaannya dan lain sebagainya pada saat kegiatan coaching. Baik, alhamdulillah ya Bu Elpa, berarti kegiatan coaching tadi itu sama Bu Sadia itu dapat berjalan dengan lancar sesuai tahap-tahap yang telah kita pelajari gitu ya. Kemudian begini, menurut Bu Elpa itu bagaimana kira-kira ketercapaian indikator pada saat kegiatan proses coaching tadi sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, itu indikatornya itu seperti apa? Menurut yang saya lakukan pada saya mengajukan pertanyaan berbobot, saya rasa saya sudah melakukan sesuai dengan yang saya tulis gitu. Dan melalui tadi tindakan saya fokus mendengarkan aktif dengan rasa juga. Jadi akhirnya ide atau gagasan baru itu dikembangkan oleh Bu Sadia. Jadi maksud saya daftar pertanyaan seperti apa yang sebenarnya diinginkan coaching, kondisi realitanya seperti apa, kemudian apa saja potensinya, kendala, perasaan dan lain sebagainya, lalu komitmen juga sudah semuanya terjawab gitu oleh Bu Sadia. Baik. Jadi menurut saya sudah berhasil karena Bu Sadia pada akhirnya bisa menemukan solusi masalahnya sendiri. Ya, itu karena yang diharapkan dari seorang coach pada kegiatan coaching. Baik, memang saya lihat juga kan tadi saya mengamati, alhamdulillah Bu Elpa sudah berhasil, dimana kegiatan tadi itu coachnya itu Bu Elpa itu sudah melaksanakan metode yang menggunakan alur percakapan Tirta, dimana tadi saya udah mencatat gitu ya, Bu Elpa itu udah sesuai alurannya, alhamdulillah saya senang sekali. Dimana tadi itu Bu Elpa udah sempat memberikan pertanyaan bahwasanya tujuan apa yang ingin diharapkan oleh coaching pada saat kegiatan coaching, ya udah disampaikan, udah terlihat gitu. Kemudian dari identifikasinya juga ada, Bu Elpa menanyakan faktor apa sih yang menyebabkan permasalahan tadi coaching itu kira-kira seperti apa, dibalikan lagi kepada coaching. Memang seorang coach itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach itu bisa tergali potensinya. Kemudian tadi rencananya juga Ibu Elpa sudah menanyakan apakah dengan permasalahan tadi rencana aksinya akan seperti apa gitu kan, udah terlihat, sehingga si coach itu menceritakan rencananya begini-begini, opsinya, bahkan Bu Elpa sendiri memancing gitu, barangkali ada yang lebih apalagi dari rencana tersebut gitu, sehingga coachnya juga tergali lagi dan mengungkapkan rencana gitu ya. Kemudian tanggung jawabnya juga sudah terlihat bahwasanya Bu Elpa memberikan pertanyaan sehingga si coach itu mempunyai komitmen terhadap rencana yang akan dilaksanakan oleh coaching. Betul sekali, sudah sesuai alhamdulillah.
Kemudian Bu Elva juga dalam kegiatan coaching tadi udah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan. Jadi Bu Elva itu menyajikan suasana yang rileks, nyaman buat coach, sehingga coach itu merasa akrab, merasa dengan coach itu sebagai mitra. Kemudian juga sudah melakukan proses yang kreatif dalam alur-alur pertanyaan tersebut, sehingga coach itu tergali potensinya sehingga dapat menemukan solusinya. Kemudian berdasarkan catatan saya juga sudah memaksimalkan potensi tadi ya yang saya ungkapkan, sehingga si coach itu lebih banyak berbicara gitu, mengungkapkan permasalahan dan solusinya. Betul sekali. Kemudian Bu Elva juga sudah melaksanakan 3 kompetensi coaching tadi. Tadi Bu Elva sudah bisa hadir sepenuhnya gitu buat coaching gitu. Kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dengan kita hadir sepenuhnya dan mendengarkan aktif, itu akan mengalir pertanyaan-pertanyaan kita akan berbobot kepada coach dengan sendirinya, sehingga si coach itu dapat tergali gitu. Jadi dengan kita penuh fokus gitu ya, konsentrasi gitu, dengan sendirinya ya akan tergali gitu. Jadi diharapkan kitanya memang harus fokus gitu ya. Baik, udah bagus sih Bu Elva, luar biasa sekali nih kegiatan coachingnya tadi, kompak gitu, sehingga Bu Sadia sebagai coach itu merasa setelah mengungkapkan permasalahannya, Bu Elva dapat menggali potensinya, sehingga coachingnya tersebut dengan sendirinya mengungkapkan beberapa teknik atau cara dalam memecahkan permasalahan tadi. Jadi sudah berhasil dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan kemudian akhirnya juga tahapannya udah sesuai, dari mulai T-nya, tujuan, I-nya, identifikasi, rencana aksinya, kemudian sudah tanggung jawabnya juga sudah stepnya nggak ngacak gitu, sudah berurut, sudah bagus sekali ya. Terima kasih. Pelajarinya berarti fokus mungkin ya. Terima kasih banyak Ibu atas penilaiannya. Iya, baik. Dan saya lebih meningkatkan lagi Itu coachnya. ya yang saya harapkan Bu Elva bisa meningkatkan lagi. Kalau udah bagus, tetapi tetap kalau misalkan perbaikan itu kan harus selalu kita melakukan perbaikan dan peningkatan agar hasilnya lebih maksimal lagi gitu ya. Tolong dipertahankan ya seperti itu. Siap ya, dan ditingkatkan. Kemudian mungkin satu lagi ya pertanyaan dari saya gitu, untuk kedepannya gitu, dari kompetensi yang tadi sudah diungkapkan, yang dikembangkan, yang lebih spesifik gitu ya, barangkali ada lagi gitu kompetensinya yang akan dikembangkan lagi berdasarkan kegiatan proses coaching pada hari ini. Bu Elva kira-kira seperti apa, bisa dijelaskan? Dari hasil kegiatan coaching tadi mungkin lebih mendengarkan aktifnya yang mau saya tingkatkan. Soalnya kadang-kadang pas di tengah-tengah kita udah fokus, tapi nanti terlintas, aduh iya saya kelupaan belum masak nasi di rumah. Jadi kan itu otomatis konsentrasi keganggu. Tapi akhirnya saya kan lagi coach, fokus lagi. Jadi mungkin itu yang harus bisa saya tingkatkan, lebih fokus lagi, lebih mendalam lagi untuk lebih mendengarkan secara aktif, lebih fokus mendengarkan. Jadi pikiran kita konsentrasi juga nggak kemana-mana gitu. Jadi kalau emang udah coaching ya coach gitu. Kita bisa mengendalikan pikiran kita gitu, fokus hanya kepada yang kita coach. Iya, betul, baik. Saya sepakat sependapat dengan Ibu. Dengan kita mendengarkan aktif, tentu saja kita itu harus fokus gitu ya. Fokus, pikiran kita jangan bercabang. Iya betul, Ibu. Itu kadang-kadang suka selintas itu. Sebenarnya dari pikiran yang bercabang itu kita nanti
dikhawatirkan Iya. pertanyaan yang akan kita ajukan itu tidak sesuai Iya, dengan apa yang dilakukan betul. oleh coaching. Iya, betul. Ya memang betul dari 3 kompetensi yang sudah diberikan dengan Bu Elva tadi kan yang ingin dikembangkannya ketika proses itu kan mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi Bu Elva kan udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Dan kemudian alhamdulillah terlaksana Ibu, dan sesuai dengan harapan. ya betul sekali. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkannya mendengarkan aktifnya lebih fokus lagi. Iya. Tadi juga sebenarnya sih udah bagus gitu ya. Ini ingin lebih mendengarkannya lebih aktif lagi, lebih difokuskan lagi. Mungkin insya Allah hasilnya juga akan luar biasa sekali. Iya. Seperti itu ya. Amin. Mudah-mudahan. Iya. Baik, Ibu Elva, tadi kita sudah melakukan sesi tanya jawab ya pada kegiatan observasi ini. Mungkin saya juga minta maaf barangkali tadi atas keterlambatan saya dan lain sebagainya, atau mungkin ini terlalu banyak sekali memberikan pertanyaan, tapi tujuan saya kan observer ya, jadi mengobservasi barangkali masukan-masukan saya nanti bisa jadi perbaikan atau kritik ke depannya Bu Elva agar lebih meningkat dan meningkat lagi sehingga lebih maksimal lagi seperti itu. Terima kasih banyak tentunya ya Pak. Ibu udah memberikan masukan juga ke saya. Dan saya bisa mengembangkan skill coach pada diri saya. Amin, percaya udah bagus, sudah terlihat. Terima kasih. Baik Ibu Elva, begitu saja ya, kebetulan ini saya aktivitas lain lagi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kemudian ini satu lagi berdasarkan rubrik penilaian juga udah saya isi ya. Tadi kan kita udah sepakati dengan Alur Tirta gitu. Alhamdulillah udah step-stepnya tadi yang saya ceritakan udah sesuai, udah masuk di rubrik penilaian. Itu saja Bu Elva ya, barangkali Bu Terima kasih, Elva-nya Bu. juga ada aktivitas lain lagi. Terima kasih banyak ya Bu Elva ya. Ya, sama-sama, Ibu. Assalamualaikum.